kan untuk kenyamanan kelihatan pada bidang kerja. Nah, di sini yang pertama yaitu kontras warna atau color kontras ya. Nah, pada kontras warna yang baik, mata mampu dengan mudah membaca objek terhadap latar ya. Jadi di sini mata kita mampu mampu Pak, sorry, kok mata kita mampu dengan mudah membaca suatu objek terhadap latar, terhadap apa namanya, objek ya, terhadap apa yang dijelaskan pada objek tersebut atau apa yang akan ditayangkan pada objek tersebut seperti itu. Kemudian pentingnya paduan warna atau tingkat terang ketajaman warna dalam membantu kejelasan penglihatan manusia. Jadi di sini sering sekali orang membuat PPT misalkan ya. Nah ini kan harus ada ketajaman warna antara misalkan antara apa namanya tulisan ya atau objek gambar dengan latarnya. Seperti contohnya saya membuat PPT dengan tulisan warna hitam seperti ini. Maka saya tidak boleh membuat latar dengan warna gelap lagi sehingga kontras daripada penglihatan kita terhadap tulisan yang kita akan tayangkan itu akan dia sangat minim ya sehingga apa yang kita lihat tersebut akan sulit kita lihat ya dia akan apa namanya akan samar adik-adik. Jadi di sini kalau adik-adik menggunakan ya warna tulisan atau warna objek yang lebih gelap, maka latarnya harus lebih terang adik-adik. Ya, seperti contohnya itu pada yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu ada ungu muda, ungu tua kan. Nah, sedangkan yang objek yang harus diperlihatkan itu warna coklat. Nah, pasti di kontras mata kita ya, itu lebih jelas terlihat pada uh, objek warna coklat tersebut pada yang diberikan latar lebih terang. Adik-adik bisa lihat di yang di sudut kanan bawah ya. Kemudian paduan warna berada pada saturasi yang tidak berdekatan akan mempunyai kontras yang baik apalagi jika berada pada tingkat terang atau lightness yang jauh ya. Jadi di sini kalau kontras warna atau kontras dari warna tulisan entah itu gambar ya, entah itu apa yang akan ditayangkan itu kontras warnanya dengan yang seperti tadi saya bilang dengan latarnya itu lebih kontras ya pasti kita akan lebih nyaman melihatnya ya. Sering sekali mahasiswa maupun bukan mahasiswa saja ya, ada dosen juga yang seperti itu, tidak menutup kemungkinan sudah tulisannya kecil-kecil dalam membuat PPT. Kemudian warna tulisannya terkadang coklat, tapi latarnya dipakai merah, ya, atau warna tulisannya hitam, tetapi latarnya dipakai biru, biru agak tua misalkan, atau biru elektrik seperti itu. Itu kan membuat mata kita akan lebih susah di dalam melihat objek atau tulisan yang akan ditayangkan adik-adik. Nah, sebaiknya kalau misalkan tulisan kita putih, oke, supaya lebih kontras, lebih bisa terlihat oleh mata kita, berarti apa? Berarti latarnya harus lebih gelap, misalkan ungu tua, atau biru tua, atau merah tua, atau coklat tua, atau hitam, seperti itu. Kalau tulisan kita warnanya putih atau objek gambar kita kebanyakan warna-warna terang misalkan atau warna putih ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau tulisan kita gelap, sebaiknya memilih latar dengan warna-warna yang lebih terang, ada warna-warna
lebih soft atau lebih muda, begitu. Oke, next kita lanjutkan. Yang kedua, ukuran detail ya, atau size ya. Menurut standar Yesna, ya, kemampuan penglihatan pada bidang kerja dipengaruhi oleh jarak objek besar atau kerumitan bentuk dari suatu motif. Jadi di sini tidak hanya pencahayaan saja, tidak hanya apa namanya lighting saja, tetapi di sini dari besarnya objek juga dilihat ya. Semakin besar objek ya, eh, maka eh, semakin kecil dari lighting atau pencahayaan buatan yang kita bisa pasang adik-adik ya, atau kita bisa gunakan sebagai pencahayaannya. Karena objek tersebut sudah berukuran besar ya. Jadi tidak harus lebih terang ya, tetapi seperti saya tadi yang pada slide pertama itu kalau apa seorang tukang jam atau reparasi jam atau reparasi apa HP itu karena objeknya yang akan dikerjakan itu sangat kecil dari komponen-komponen jam atau HP, maka pencahayaannya harus lebih terang ya, luxnya harus lebih terang, lumensnya juga, kemudian cahayanya dan eh, apa namanya yang sehingga apa yang akan dikerjakan atau yang akan dilihat itu lebih jelas ya. Nah, begitu juga jarak adik-adik, jarak daripada objek yang kita lihat. Nah, jarak daripada objek yang kita lihat apabila objek tersebut besar ya, besar, dia akan memerlukan ketajaman penglihatan yang tidak terlalu harus tajam ya. Dan objek tersebut lebih dekat ke kita ya. Nah, kita juga tidak usah apa namanya menempatkan satu lampu atau armatur yang begitu banyak ya, atau begitu luxnya begitu tinggi ya, atau wattnya begitu tinggi. Tetapi kalau objeknya semakin kecil ya dan rumit ya, kita letakkan atau dia terletak agak jauh dari penglihatan kita, maka yang menyinari objek tersebut harus memerlukan pencahayaan buatan yang mana watt dan luxnya itu lebih tinggi adik-adik. Sehingga mata yang melihat dari kejauhan itu dia lebih lebih nyaman atau lebih jelas melihat ya. Seperti itu. Dan kalau kita sebagai seorang interior tidak dapat memilih jenis lampu atau warna lampu atau menentukan kuat cahaya ya atau lux atau watt daripada kekuatan lampu tersebut yang salah sehingga material atau benda yang kita terletak jauh yang kita harus lihat itu agak agak remang misalkan ya. Karena kesalahan pemilihan lighting gitu, jenis lighting atau kuat cahayanya itu akan lebih cepat melelahkan mata si penglihat ya atau si pengamat dan tidak akan membuat nyaman. Nah, di sini karena di sini salah satu dari tugas kita sebagai seorang desain interior itu adalah memberikan suatu kenyamanan bagi sivitas yang beraktivitas di dalamnya. Nah, ini tidak kalau dalam melihat suatu objek itu misalkan di galeri atau di museum-museum seperti itu ya. Karena museum itu tidak semua barang-barang yang dipajang itu barang-barang yang berukuran besar adik-adik, tapi ada barang-barang yang berukuran kecil seperti museum uang kepeng misalkan ya. Kemudian ada museum lukisan keemasan seperti itu. Kalau tidak jelas terlihat kita pasti tidak jelas juga melihat eh, objek yang dipamerkan pada museum tersebut. Apalagi kalau museum ya, museum tidak
boleh kita terlalu dekat ya. Karena apa? Karena material pada yang dipajang atau dipamerkan pada museum tersebut tidak boleh disentuh oleh tangan sebetulnya. Karena semua itu dijaga keutuhannya, ya. Yang ketiga, kecepatan kerja atau work speed ya. Nah, sini kecepatan pekerjaan menentukan tingkat iluminasi cahaya. Karena kemampuan mata dalam mengikuti kecepatan objek mempunyai keterbatasan adik-adik. Itu yang harus kita menjadi suatu pemikiran ya. Sehingga kita harus uh, memilih jenis lampu apa yang cocok untuk misalkan membaca, untuk tidur, untuk bekerja sebagai pekerja yang sangat perlu ketelitian atau bekerja dengan perlu ketelitian yang sedang atau bekerja dengan perlu ketelitian yang tinggi ya. Seperti tadi tukang reparasi jam atau reparasi HP atau reparasi laptop seperti itu. Itu perlu ketelitian termasuk pekerjaan yang perlu ketelitian yang tinggi ya. Oke. Nah, di sini Yesna menyatakan semakin cepat pergerakan suatu objek membutuhkan iluminasi yang lebih terang. Jadi kalau misalkan kita apa namanya uh, uh, kita merancang satu apa namanya itu ya, wahana namanya pusat hiburan ya. Hiburan anak-anak itu yang ada kan rumah-rumah hantu itu ya. Biasanya kita menaiki sebuah kereta ya. Kalau dulu saya kecil-kecil di Surabaya ya, itu menaiki sebuah kereta api ya. Masuklah ke dalam terowongan, yaitu merupakan terowongan yang sangat angker ceritanya. Kemudian ada satu objek yang cepat bergeraknya, ya. Seperti hantu, setan, seperti itu ya. Sehingga kita mengalami suatu ketakutan yang memang dibuat dengan situasi yang seperti itu ya. Jadi di sini objek yang cepat bergerak itu diperlukan iluminasi yang lebih terang ya, yang lebih terang. Kemudian uh, di bagian-bagian yang lebih terang itu kita tidak semua dibuatnya terang adik-adik, tetapi bagian-bagian penekanannya. Misalkan di bagian ada gambar kuburan misalkan. Nah, itu di sana iluminasinya diperlukan lebih terang dibanding objek itu sudah berjalan ke luar kuburan misalkan seperti itu. Sehingga tingkat dari iluminasi dari apa namanya kuat cahaya atau lampu tersebut itu akan membuat suasana lebih hidup adik-adik. Uh, dia dia lebih dapat memperlihatkan objek yang berjalan ya, yang berjalan dengan lebih jelas ya. Kemudian dia akan menghilang lagi di kegelapan adik-adik. Jadi tidak harus semua diperlakukan atau dipasang suatu illumer atau lampu yang iluminasinya tinggi ya, seperti itu. Oke. Yang keempat renderasi dan temperatur warna atau color rendering ya. Dan color temperatur. Nah, renderasi warna atau color rendering didefinisikan dalam ISNA ya sebagai ISNA ya kan, sebagai kejelasan warna. ISNA itu aturan di dalam menentukan apa pencahayaan buatan adik-adik, entah itu luxnya, lumennya ya atau wattnya. Nah, sebagai kejelasan warna, entah itu warnanya juga ya, pada objek hasil dari pancaran sumber cahaya yang dapat diperbandingkan antara beberapa sumber cahaya. Nah, di sini ada renderisasi warna yang sangat berpengaruh kepada performa objek ya. Dan tidak semua sumber cahaya memiliki renderisasi yang baik kan ya.
Nah, nilai renderisasi yang baik atau CRI katakan sama dengan Color Rendering Index adalah lebih besar daripada 85 ya, seperti itu. Nah, ini quality of light color rendering ya. Jadi di sini ada beberapa warna, contoh warna ya, yang mana abu-abu tua atau silver tua atau silver stone dikatakan itu memiliki kompak fluorescent scan ya, lamp 75 sampai 90 itu renderisasinya ya, atau CRI color rendering index ya. Nah, pada warna apa namanya itu biru ya, biru elektrik yang nggak tua ya, yang hampir ke navy dia mempunyai 85 sampai 92 ya. Yang dikatakan di sana metal halide ya, lamp ya. Kemudian ada biru Tosca yang lebih tua, dia memiliki 89 sampai 95. Kemudian ada biru Tosca terang, dia memiliki 100 ya. Dan nanti kalian bisa cari untuk yang lainnya ya. Oke, nah di sini kita akan lanjutkan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan temperatur warna atau color temperature adalah tingkat warna cahaya tampak yang cenderung ke arah warna tertentu, yaitu kemerahan atau kebiruan. Ya, jadi di sini cahaya yang kita gunakan seperti kalau kita hanya melihat cahaya tersebut kan putih adik-adik. Ternyata di dalam satu spektrum cahaya ya atau cahaya lampu tersebut itu cenderung ke arah-arah warna kemerahan atau kebiruan adik-adik. Ya, warna-warna lain itu tidak terlihat dalam suatu cahaya tersebut. Nah, temperatur warna cahaya putih matahari bernilai 500 derajat Kelvin. Nilai yang kurang dari 5000 sorry. Ya, nilai yang kurang dari 5000 derajat Kelvin menghasilkan warna kemerahan. Dan nilai yang lebih dari itu menghasilkan warna kebiruan. Jadi sini temperatur warna dipilih berdasarkan pilihan konsumen yang dipengaruhi oleh persepsi akan pengalaman sebelumnya. Jadi di sini temperatur warna itu akan memancarkan sinar-sinar apa namanya, entah itu dia merah atau biru adik-adik. Jadi di sini kalau merah dia akan lebih terang dan akan berpengaruh terhadap uh, objek atau objek-objek yang disinari di sekitarnya atau yang diberikan cahaya pada sekitarnya ya. Jadi dia akan kan kalau biasanya adik-adik membeli kain ya di toko kain sebaiknya jangan pada saat malam hari, tapi pada saat siang hari. Sehingga tidak ada tidak apa namanya walaupun ada beberapa toko kain yang menghidupkan lampunya pada siang hari juga itu karena untuk mendapatkan efek warna kain yang cerah adik-adik ya, yang lebih cerah yang sehingga kalau kita keluarkan kain tersebut maksudnya kalau kita bawa keluar ya tanpa ada efek dari sinar lampu tersebut itu akan terkadang akan berbeda warnanya adik-adik ya. Jadi kalau dia derajat Kelvinnya ya kurang dari 5000 ya 5000 akan menghasilkan warna-warna kemerahan. Jadi kalau biru misalkan yang kalian lihat, terus kemudian disinari lampu ya atau cahaya atau lampu yang buatan, dia lebih rendah dari 5000 derajat. Maka si biru itu akan berubah warnanya agak ke violet tadi ya. Jadi dia agak mengarah ke merah seperti itu. Kemudian kalau dia kuning, misalkan kuning lemon,
Kemudian, sedangkan lampu tersebut mempunyai derajat Kelvin lebih tinggi dari 5.000 derajat Kelvin ya, dia akan memancarkan sinar yang biru lebih banyak. Dan dia akan mempengaruhi si warna kuning lemon itu akan menjadi dia agak ke hijau. Ya lemon tetap tapi hijaunya agak ke hijau, kuning kehijauan seperti itu adik-adik. Oke, sampai di sana jelas adik-adik? Halo? Halo? Halo adik-adik? Masih dengar suara saya? Masih, Bu. Oke, apakah ada pertanyaan dengan apa yang sudah saya jelaskan? Halo? Halo? Halo, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Halo adik-adik? Halo? Kalau diam berarti kalian semua sudah mengerti apa yang saya jelaskan. Apakah sudah dimengerti? Halo? Halo? Ini tidak ada yang menjawab. Sudah, Bu. Apakah Sudah Bu. kalian tidur atau hanya join saja terus pergi? Sudah. Oke Sudah, ya, Bu. kalau sudah, apakah kalian perlu PPT ini? Perlu Bu. Oke, nanti PPT ini karena saya takutnya kalian ada yang tidur ya. Berarti apa yang saya omongin nanti saya akan lengkapi di PPT ini ya. Jadi lampu apa gitu ya. Yang tadi saya Boleh, cuma Bu. nanya oral saja yang menjelaskan. Oke, setelah saya apa? Setelah saya eh, tambahkan PPT ini nanti saya share di grup ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita sudahin sampai di sini. Terima kasih penjelasan saya mengenai pencahayaan buatan ya. Nah, untuk minggu depan saya juga minta waktunya nanti menjelaskan pencahayaan buatan, tapi bukan konteksnya jenis dan fungsi adik-adik, tapi apa peletakannya ya, sebentar saja. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan eh, presentasi. Oke ya, kelompok satu ingatkan ya, buat papernya yang baik ya. Tidak usah terlalu berbelit-belit menggunakan bahasa ya, gunakan bahasa atau kalimat yang teknis. Kemudian buat PPT yang menarik ya. Oke. Eh, untuk hari ini saya sudahi perkuliahan ini sampai di sini. Dan tolong Wahyu nanti di-share ya untuk screenshotnya ya. Oke, terima kasih atas joinnya adik-adik. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan.